ulayat ini hak yang tertinggi dalam satu komunitas masyarakat hukum adat. Sehingga pemerintah kota maupun Batam ini harus dalam hal melakukan pengelolaan itu mestinya ya, jangan mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Ini kan dengan Kepres itu kan otoritas Batam memonopoli ini tanah satu pulau. Ya. Memonopoli. Sudah saatnya Kepres itu harus dievaluasi kembali dengan perkembangan zaman, bahwa monopoli itu tidak dibenarkan karena ada undang anti monopoli kan. Ya. Ya, monopoli. Jadi harusnya sudah perlu dievaluasi kembali tentang Kepres itu. Nah, boleh mempertahankan Kepres sesuatu Kepres yang maksudnya baik, tetapi Kepres itu dalam masyarakat tertentu menjadi musibah bagi mereka, masyarakat adat utamanya. Dengan hadirnya Kepres ini kan mereka jadi musibah bagi mereka, karena hak-hak wilayah mereka tidak dihargai, tidak dinilai, bahkan diperlakukan secara sewenang-wenang dengan bermodalkan Kepres itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para viewer dari Nusa Viral Channel, dan selamat malam buat semuanya. Malam hari ini kembali kami hadir di Nusa Viral Channel dengan tamu yang sama seperti biasa, cukup luar biasa. Beliau adalah Bapak Sujud Sirajudin. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita hadir malam ini Pak di tayangan Nusa Viral Channel dengan adanya kami mendengar isu ini Pak, ada persoalan lahan di Kota Batam yang tadi informasinya Pak Sujud ikut rapat di BP Batam. Ya. Seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kegiatan tadi siang Pak? Ya. Terima kasih ya pemirsa di broadcast Nusa Channel. Nusa Viral Channel. Ya. Jadi tadi memang kita pertemuan dengan otoritas Batam. Dan sebetulnya hak ulayat yang dibicarakan ini bukan soal isu. Oh, ini ceritanya tanah ulayat Pak? Iya. Jadi ini bukan soal isu, tapi ini fakta di lapangan yang harus dicermati oleh otoritas Batam maupun pemerintah kota, bahkan mungkin provinsi. Karena hak ulayat ini kan bukan hak aram dalam undang-undang kita. Jadi hak yang halal. Jadi hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 maupun diatur dalam Undang-Undang nomor Undang-Undang Pokok Agraria lah, ya, 60 ya. Sehingga hak ini harus dihargai dan dihormati oleh pemerintah kota, provinsi maupun negara. Sehingga dalam hal memperlakukan hak ulayat ini, pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan yang terkait dengan masyarakat adat di daerah hukum ulayat itu. Sehingga jangan sampai mengorbankan kepentingan hak masyarakat adat ini, soalnya bermanfaat terkait dengan pemanfaatan hak ulayat ini. Kira-kira gitu. Terus Pak, ini mungkin jadi timbul pertanyaan lanjut ya. Bagaimana dengan keberadaan otoritas sendiri dengan penguasaan lahan yang mereka lakukan sejak zaman tahun 73 itu seperti apa kira-kira? Iya. Jadi sebelum datangnya Kepres itu, otoritas Batam ini kan dihuni oleh masyarakat adat dan diberlakukan hukum-hukum adatnya gitu kan. Karena ini Pulau Batam ini kan daerah Kesultanan Pulau Lingga. Riau Lingga ya. Sehingga
tanah-tanah ini juga dilekatkan dengan hak wilayah itu. Tahun 73 dengan Kepres 74-nya itu, pemerintah mengalokasikan Pulau Batam ini sebagai daerah pengembangan industri. Ya. Sayangnya bahwa Kepres itu kan sebuah wilayah administrasi pemerintahan. Kepres itu tidak memberikan hak kepada otoritas Batam atas tanah ini. Di dalam Kepres itu pun tidak disebutkan bahwa tanah Batam ini adalah tanah otoritas Batam. Dan sampai sekarang otoritas Batam pun belum melakukan pembebasan tanah di otoritas Batam. Otoritas Batam melalui Kepres itu diberikan hak untuk mengelola saja ya. Mengelola saja, tidak memiliki. Tapi maaf Pak, saya potong sedikit. Dulu kami pernah mendengar ya, mendengar informasi bahwa keseluruhan daripada Pulau Batam itu sudah dibebaskan oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga bisa diberikan ke pengelolaan berikutnya ke pihak ketiga untuk pengembangan kawasan industri itu, seperti itu. Itu seperti apa Pak? Ya, dibebaskan pada siapa? Ya artinya itu menjadi kewenangan otorita mengelola hak pengelolaan lahannya itu ada pada mereka gitu. Iya kan, mereka mengelola. Tapi Batam ini kan sebelum otorita kan sudah ada masyarakat yang memiliki tanah-tanah ini dan termasuk hak wilayah itu. Sehingga kalau mereka mengatakan membebaskan, pada siapa dibebaskan? Dan tadi pertemuan tadi dengan Batam pun kami mempersoalkan bahwa apakah Batam sudah membebaskan lahan-lahan ini? Itu juga tadi tidak diberikan penjelasan kepada kita. Karena itu kami tadi minta bahwa wilayah ini hak yang tertinggi dalam satu komunitas masyarakat hukum adat. Sehingga pemerintah kota maupun Batam ini harus dalam hal melakukan pengelolaan itu mestinya ya, jangan mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Ini kan dengan Kepres itu kan otoritas Batam memonopoli ini tanah satu pulau. Ya. Memonopoli. Sudah saatnya Kepres itu harus dievaluasi kembali dengan perkembangan zaman bahwa monopoli itu tidak dibenarkan karena ada undang anti monopoli kan. Yeah. Ya, monopoli. Jadi harusnya sudah perlu dievaluasi kembali tentang Kepres itu. Nggak boleh mempertahankan Kepres sesuatu Kepres yang maksudnya baik, tetapi Kepres itu dalam masyarakat tertentu menjadi musibah bagi mereka, masyarakat adat utamanya. Dengan hadirnya Kepres ini kan mereka jadi musibah bagi mereka karena hak-hak wilayah mereka tidak dihargai, tidak dinilai, bahkan diperlakukan secara sewenang-wenang dengan bermodalkan Kepres itu. Jadi Kepres ini hadir satu sisi menciptakan lapangan kerja, betul, ya. Pada sisi yang lain itu mengorbankan masyarakat adat dan dengan itu menciptakan kemiskinan baru. Kita tidak tahu berapa masyarakat miskin di Batam ini akibat dari Kepres itu. Ya kalau data terakhir BPS itu sekitar mungkin hampir 71.000 Pak. Nah, jadi kehadiran otoritas Batam itu tidak menyelesaikan soal kemiskinan, malah menciptakan kemiskinan baru. Jadi otoritas Batam ini itu berlaku siapa yang kuat, siapa yang menang. Gitu ya. Ya, jadi kalau tanah-tanah wilayah itu dikuasai oleh pengusaha segala macam, maka itu dibiarkan oleh otoritas Batam. Tapi kalau tanah itu masyarakat yang klaim sebagai tanah, mereka pasang di situ papan nama bahwa itu hutan lindung. Nah, Batam ini seluruhnya itu darinya pulau hutan lindung kan, hutan lindung. Nah, gitu kan. Jadi mestinya pemerintah pun dalam hal memanfaatkan dan mengelola hutan otoritas Batam ini, dia juga harus berizin kepada pemerintah untuk melakukan pelepasan kawasan hutan lindung itu menjadi kawasan hutan produksi dan segala macam. Oh, jadi otoritas Batam meminta juga ya ke pemerintah ya? Harus mengajukan permohonan kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan, Menteri Kehutanan untuk merubah
alih fungsi dari hutan lindung. Itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu sudah dilakukan? Nah, sementara kita masih lihat papan di mana-mana dipasang oleh pemerintah provinsi, dipasang oleh pemerintah kota maupun pemerintah Batam bahwa itu adalah hutan lindung. Tetapi di balik papan itu kegiatan pembangunan yang luar biasa, terjadi transaksi ya, terjadi transaksi di usaha, situ yang kita lihat lingkungan Batam ini luar biasa rusaknya. Penggusuran di mana-mana, pohon sudah tidak ada, tapi di atas tanah gundul itu dipasang ini kawasan hutan lindung. Jadi Pak, kalau Bapak katakan bahwa ada status tanah ulayat ya, iya. Di sini sementara kita tadi berdiskusi bahwa Batam ternyata BP Batam belum ada membebaskan hutan lindung ataupun lahan di sini untuk mereka kelola. Betul. Seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak sebenarnya pemilik daripada tanah di sini yang dinyatakan ulayat, misalkan kayak di Sumatera Barat ya Pak ya. Iya. Sumatera Barat itu kan yang dinamai tanah ulayat itu kan mereka memang tanah leluhur dari keluarga rural seperti itu. Kalau di Batam ataupun Kepri ini menurut Bapak siapa pemilik? Ya Kesultanan. Hak ulayatnya Kesultanan. Kesultanan lah yang punya wilayah. Ya. Jadi sesuai perjanjian Brit dengan Belanda, itu Belanda. Batam yang dulu itu kan ada 8 divisi di daerah ini. Ada Rempang, ada Batam, ada pulau-pulau, ada 7 divisi itu. Itu perjanjian. Pemerintah Belanda dulu memakai pun dia menyewa kepada Kesultanan. Oh gitu. Iya. Mereka sewa. Dia sewa, dia tidak sewenang-wenang dia. Tidak sewenang-wenang. Jadi dia menyewa kepada Kesultanan, dia membayar. Nah, Kepres ini itu kan diberikan untuk mengelola. Sebetulnya Batam ini kan fungsinya seperti begini. Kalau saya punya mobil, saya datang urus surat-surat SIM segala macam kepada kepolisian dan lantas kan. Nah, saya ada punya mobil bisa urus. Nah, posisi Batam itu kalau orang mau izin kan harus ada punya lahan. Mengajukan permohonan kepada otoritas Batam mengeluarkan izinnya kan gitu. Sekarang tidak. Sekarang kalau orang mau perlu tanah di sini, cukup pergi ke otoritas Batam, lihat mana kosong, yuk klaim di sana, ajukan permohonan, kami berikan izin kepadanya. Nah, izin itu kalau ini malah nanti kalau tidak dikelola segala macam, izin itu dikasih lagi ke orang lain. Dikasih lagi. Jadi Batam dalam melakukan penerapan hukum dalam hal soal pengelolaan ini, dia tidak disiplin dan dia tidak taat pada aturannya. Berubah gitu lah. Sekarang orang bayar BTO-nya. Tidak diolah, dia pindah lagi suruh orang bayar lagi. Walaupun izin prinsipnya itu masih berlaku. Ya. Walaupun itu gitu. Ini kan semacam ada ada abuse of power yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas Batam. Otoritas Batam ya. Otoritas Batam. Tapi bukankah otoritas Batam sendiri kan representasi pemerintah juga Pak? Dia representasi pemerintah. Karena itu dia harus melakukan sesuatu itu, dia juga harus memperhatikan kepentingan rakyat. Kan pemerintah kan tugasnya mengurus rakyat. Iya betul. Mensejahterakan rakyat. Iya. Untuk apa ada pemerintah hadir tapi dia tidak mensejahterakan rakyat, dia mengabaikan hak rakyat, menginjak hak rakyat, membuat rakyatnya jadi miskin, kan jadi problem. Iya. Nah, itulah. Jadi saya pikir bahwa kalau umpamakan ada lembaga, katakanlah BPN melakukan audit terhadap pemanfaatan dan pengelolaan lahan di Batam ini, nanti kita akan tahu bahwa sudah berapa banyak lahan, berapa luas lahan yang sudah diberikan izin dan dikelola, dan sudah diberikan izin itu berapa yang kelola, yang belum kelola, dan bagaimana bentuk pengelolaan dan hasilnya, itu akan kita tahu. Selama ini kan tidak ada kegiatan audit yang semacam itu, sehingga kita tidak tahu yang dikuasai Batam ini
batas-batasnya di mana? Yang dikuasai oleh BP Batam. BP Batam ini. Sampai di mana? Apa memang semua ini diletakkan? Semua kan perlu juga ada supaya masyarakat juga tahu bahwa ada batas-batasnya. Nah, sementara posisi Kepres itu tidak menjelaskan bahwa otoritas Batam ini sampai kapan selesainya kan? Direvisi. Contoh tadi saya persoalkan kalau umpamakan di Rempang. Kepres itu kan dia cuma hanya menyebutkan bahwa Pulau Batam Ya. Kepres pada 73 itu Kepres ya. 73 itu. Ya. Dia tidak menyebut Rempang. Tapi Batam memberikan izin kelola kepada di Pulau Rempang. Itu ada regulasi tahun 2004 kalau saya nggak salah mengenai itu. Tadi dijelaskan oleh Batam bahwa sudah revisi Kepres itu sehingga itu masuk kepada wilayah otoritas Batam. Ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan pulau-pulau berikutnya juga jangan lagi dimasukkan di revisi, nanti ada kebutuhan lagi di pulau mana mereka revisi Kepres gitu kan, masukkan lagi itu semakin bahwa itu lagi pengelolaan industri, padahal Kepres awalnya itu hanya membangun otoritas Batam. Jangan sampai pulau ini semua dijadikan kawasan otoritas Batam, kasihan rakyatnya. Ya, mungkin Pak ada pernah kita ada diskusi juga, diskusi kecil lah begitu ya dengan salah satu pegiat hukum, notaris ya. Jadi bahwa keberadaan tanah ulayat itu memang diakui, sesungguhnya memang diakui, dan itu adalah ketentuan tertinggi dari sisi regulasi agraria ya. Nah, hanya saja setelah kemerdekaan itu kepada seluruh pemegang apakah tanah ulayat atau tanah apa gitu ya yang pegang grantnya itu diminta mendaftarkan kembali pada tahun 1980. Nah, ada yang beliau sampaikan bahwa ternyata pihak Kesultanan Riau Lingga itu tidak melakukan pendaftaran, tidak mendaftarkan kembali itu, sehingga tanah ini diakuisisi lah ya, diakuisisi oleh pihak pemerintah sebagai tanah negara, katanya seperti itu. Nggak ada ya. Negara itu di undang-undang itu hanya disebutkan menguasai, tidak memiliki ya. Tidak memiliki. Nah, jadi beda antara hak negara dan tanah negara dan tanah pemerintah. Kalau tanah pemerintah ada ya? Beda. Ada ya, kalau tanah pemerintah tanah ada pemerintah itu kan tanah yang dibebaskan oleh instansi tertentu. Umpamakan otoritas Batam. Membebaskan lahan Batam ini, makanya disebut tanah pemerintah. CQ otoritas Batam. Gitu. Tanah negara itu tidak memiliki, hanya diberikan hak untuk menguasai. Gitu loh. Jadi jangan sampai konflik di situ. Jadi negara tidak memiliki tanah, pemerintah memiliki tanah, tapi cara memilikinya itu dengan apa? Apakah dia membeli, mendapat hibah, melakukan pembebasan segala macam. Nah, seperti Batam ini, kalau dia bebaskan Batam ini sebagai tanah, dibebaskan pada pemilik-pemiliknya, itu disebutlah tanah pemerintah. Dalam pengertian bahwa itulah tanah, karena Batam itu bagian pemerintah, maka masuk pemerintah. Jadi mestinya sekarang kan ada permennya itu, Permen nomor 8 tahun berapa itu tentang penataan kembali hak-hak ulayat itu. Memandatkan kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, untuk segera melakukan pendataan dan identifikasi verifikasi terhadap tanah ulayat. Karena permen itu mengamanatkan supaya dibentuk panitia dalam hal memverifikasi, mengidentifikasi. Tapi belum terlaksana sampai sekarang. Sampai sekarang saya pikir di Batam sudah dibentuk atau tidak, karena panitia itu ketuanya itu kan sekot, kalau kota. Sekretaris kota ya. Kota. Sekretarisnya itu badan apalah itu, anggota-anggotanya itu. Nah, ada baiknya pemerintah kota koordinasi dengan Batam supaya panitia ini perlu dibentuk. Tapi di tingkat di level atasnya itu di provinsi ataupun di pemerintah pusat sudah terbentuk gitu. Ada permennya. Nah, itu yang bentuk itu. Yang bentuk itu harus pemerintah kota, kabupaten. Yang ketuanya sekda itu. Untuk melakukan pendataan, verifikasi segala terhadap tanah-tanah ulayat itu.
Nah itu diamanatkan dalam permen itu. Nah tadi saya sudah bilang ke Pak Otorita Batam bahwa sudah saatnya Otorita Batam berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk segera merealisasikan permintaan permen itu, sehingga kita tahu ini supaya jangan tumpang tindih. Oh jadi maksudnya tanah-tanah yang belum diberikan ke pihak ketiga, ke pihak perusahaan ataupun pihak industri itu didata ulang, gitu ya? Data ulang ya. Jadi kita tahu tanah-tanah ulayatnya itu di mana segala macam. Karena itu perintah permen itu kan gitu, permen itu. Contoh seperti begini. Sekarang kayak diberikan izin kepada pengembang segala macam. Itu kan HGU semua itu. Agen usaha ya. Agen usaha semua itu. Oke. Seandainya satu saat, tadi saya bilang juga di sana di Otorita Batam, tiba-tiba Batam ini dibubarkan. Pemerintah setelah melihat BP Batamnya. BP Batam ini dibubarkan oleh pemerintah. Nah, problemnya, terus kalau mereka punya hak guna usaha itu sudah selesai, terus mereka memperpanjang, kemana gitu? Alas haknya apa? Iya. Kan jadi bom waktu juga. Betul. Kalau dia tidak punya alas haknya, kan dia tidak bisa memperpanjang itu. Akhirnya seperti kasus-kasus di tempat lain, mereka cari siapa memiliki perponding mereka pakai atau apa. Kalau enggak nanti jadi bom waktu. Jadi perlu juga dipikirkan itu. Jangan sampai satu saat tiba-tiba pemerintah menganggap Otorita Batam ini sudah dialmarhumkan gitu. Ya mungkin saja itu kan karena itu kan munculnya juga mereka hanya atas satu regulasi yang dasarnya cuma kepres bukan undang-undang. Ya. Nah karena itu kita juga minta kepada Otorita Batam atau pemerintah kota, bahkan mungkin juga pemerintah provinsi supaya segera membuat perda terhadap hak ulayat ini. Supaya jelas, supaya masyarakat adat ini jangan dikerbangkan. Sayang kan? Ya. Masyarakat adat sekarang dalam posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tanggapan BP Batam sendiri seperti apa Pak atas pemikiran-pemikiran yang Bapak sampaikan? Ya Batam ini biasa lah. Kan kita ketemu bukan pengambil keputusan. Dan nanti kami sampaikan kepada atasan kami terus. Dan itu kan hal yang lumrah bagi mereka. Ya. Jadi setiap dapat informasi kalau setiap orang datang sampaikan ya tidak ada penyelesaiannya sampai masyarakatnya udah bosan sendiri, tidak ada penyelesaian. Terus Pak Sujud sendiri dengan teman-teman yang ke BP Batam tadi, rencana kedepannya seperti apa ini? Ya tadi kita ke Batam itu kan kita memindahkan sebuah lokasi hak ulayat yang sudah sebetulnya mendapat pengakuan dari pemerintah kota. Jadi dari pemerintah kota atau pemerintah pusat Pak? Kota. Ya, pemerintah kota karena ada kedatangan Pak Wali datang segala macam, ada foto segala macam itu. Nah di atas lahan itu kan tadinya sudah ada diberikan izin ke sebuah perusahaan, tapi perusahaan itu dia tidak membangun, dialihkan kepada perusahaan lain. Perusahaan lain itu juga tidak bangun. Nah, tapi begitu dialihkan ke perusahaan lain itu perusahaan awal itu menggugat Otorita Batam. Nah terus dialihkan ke situ. Nah, setelah dialihkan, perusahaan yang dialihkan ini juga tidak bayar BTO dan dia tidak membangun. Nah, datanglah satu perusahaan membayar BTO tapi pakai izin perusahaan yang kedua tadi. Ya tumpang tindih begitu. Itu tumpang tindih. Terakhir katanya sudah dikasih lagi ke perusahaan yang lain. Nah, itu yang makanya lembaga kesultanan tadi datang ke sana itu meminta penjelasan terhadap masalah itu. Jawabannya mereka yang nanti sampaikan ke atasan juga. Jadi makanya saya bilang bahwa di Batam ini masyarakat adat ini menghadapi dua kekuatan, menghadapi penguasa dan menghadapi kapitalis, kapital orang-orang punya modal. Mereka punya hak ulayat tidak bisa mereka kelola, gitu. Karena kalau mereka kelola, Batam mengatakan itu pengelolaan di Batam. Nah, begitu mereka menguasai, mereka berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kasih izin itu berantem. Jadi ternyata memang pada hal tertentu hukum negara ini jadi beban bagi masyarakat adat, masyarakat kecil lah.
Ya. Nah, gitu. Jadi bukan jadi solusi. Jadi hak-hak ulat itu tadi dimiliki oleh masyarakat, mereka kelola baik-baik, tidak ada masalah. Tiba-tiba datang ke pers itu, Datang kapital masuk ya. datang ke pers itu, mereka sudah dilarang untuk mencari-cari hidup di situ. Ini kayaknya seperti kasus Rempang ini Pak ya. Nah, kan seperti juga di daerah-daerah lain, mereka punya hutan sana tiba-tiba dikasih HPH, dikasih ini, masyarakat datang ke sana mengambil hutan lagi, dihajar sama mereka mengambil ini, dianggap mereka menyerobot, dianggap mencuri, gitu kan? Jadi yang korban masyarakat. Padahal mereka sudah hidup berketurunan Padahal di sana. mereka sudah dengan turun temurun. Nah, kita harus ingat bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat adat rata-rata yang punya ketergantungan tanah ini bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara sosial. Ya. Ada unsur religinya di situ. Iya betul. Gitu. Nah ini dengan jadi masyarakat itu korban dengan hal-hal semacam itu. Jadi hukum negara ini kadang-kadang menjadi beban bagi masyarakat kecil. Nah sementara hukum adat ini sendiri itu diterima dan diakui oleh negara. Tapi ada masalah, negara selalu memprioritaskan hukum negara. Dia tidak mau pakai hukum adat. Padahal kalau dia menyelesaikan pakai hukum negara belum tentu memberikan jaminan kepada rakyat. Pada rakyat ya. Utamanya masyarakat adat ya. Kenapa sih kalau umpamakan masyarakat adat menyelesaikan masalah pakai dengan pendekatan adat itu bisa memberi jaminan keadilan dan kepastian bagi mereka? Kenapa tidak diberikan aja pilihan itu? Supaya bisa mereka pakai menggunakan hukum adat itu menyelesaikan masalah. Dan kalau itu diterima oleh pengusaha atau apa, bisa win-win solusi. Win-win solusi kenapa tidak gitu loh. Jadi negara juga terlalu memonopoli aturan-aturan yang seperti itu. Jadi sebetulnya benar-benar apalagi sekarang, karena apa? Masyarakat adat ini kalau mempersoalkan tanahnya dikuasai oleh penguasa maupun pengusaha, mereka selalu bilang ya kalau kalian mau tidak setuju ya bawa ke pengadilan, kan gitu, ke pengadilan. Masuk ke pengadilan sana kan bicara bukti, dia punya bukti apa kamu klaim di situ? Bukti otentiknya apa? Otentiknya apa? Masyarakat kita rata-rata tidak punya bukti hal-hal semacam itu. Yang punya bukti palingan punya tanaman apa, pisang, kelapa, apa-apalah di situ. Nah, sementara begitu masuk berhadapan pengadilan udah pasti kalah lah. Itu gimana Pak? Dari pandangan dari sisi hukum yang Bapak tekuni itu, seperti kondisi-kondisi seperti itu menyiasati seperti apa? Jadi saya pikir ada pada saatnya juga hukum adat ini harus diberi tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang dihadapi, utamanya masyarakat adat itu ya. Karena bagi mereka penyelesaian menurut masalah pendekatan dengan adat ini, hukum adat ini jauh lebih memberikan jaminan kepastian dan keadilan. Berarti kita harus gaungkan ini Pak, bagaimana hukum adat bisa menjadi solusi untuk hal seperti kita harus gaungkan itu. Menghadapi kesewenang-wenangnya pemerintah, kesewenang-wenangnya pengusaha ini dengan pakai pendekatan hukum negara itu positif yang ada. Positif ini tidak bisa memberikan solusi yang tepat. Ya kenapa tidak adat dipakai untuk menghadapi dan menabrak kesewenang-wenangan penerapan hukum negara itu. Nah, adat ini bisa kita pakai karena itu kita memperkuat lembaga adat itu. Iya. Kesultanannya harus dihidupkan, lembaga kesultanan itu. Sehingga ini juga dapat dipahami oleh pemerintah kan bahwa memang ini masih ada, mereka ini punya adat itu dipakai sebetulnya gitu. Tapi mungkin setuju nggak Pak, kalau saya berpendapat begini nih Pak, misalkan ada satu lokasi-lokasi ataupun tanah-tanah yang tidak belum tersentuh oleh pembangunan itu kita klaim, karena kan kalau menurut yang Bapak sampaikan bahwa kawasan atau luasan daripada tanah ulayat milik Kesultanan Riau Lingga ini kan kalau melihat petanya itu kan menyeluruh Pak, di seluruh Kepri ini. Jadi kalau kita kuasai fisiknya dulu, kemudian kita melaksanakan hukum adat seperti tadi dengan berargumentasi dengan secara adat, itu memungkinkan nggak Pak sekarang itu dilakukan? Ya, saya pikir
begini ya, apa namanya? Sekarang kalau tadi saya bilang juga di Otorita Batam bahwa tanah-tanah yang sudah dikelola dan disewakan kepada pengusaha segala macam, Kesultanan juga mengerti lah, Oke. gitu loh. Iya. Tapi yang belum dikelola dan belum diberikan izin itu bukanlah ruang bagi masyarakat adat terhadap hak wilayah itu, sehingga masyarakat adat ini juga bisa mencari hidup dan kehidupan di situ. Itu artinya dikelola secara bersama oleh Kesultanan, BP Batam dengan masyarakat adatnya, begitu? Nah, ini karena apa? Karena sampai sekarang kan pemerintah kota maupun Otorita Batam ini kan belum punya perda terhadap masalah itu. Oke, iya. Kan? Iya. Jadi ini kan masyarakat adat mengklaim itu hak ulayat dia, Iya. Otorita Batam mengklaim ini hak dia, Hak dia untuk mengelola. Gitu. mengelola gitu loh. Jadi, nah sementara dia dengan seenak dan seleluasa dia memberikan izin segala macam, sementara masyarakat adat tidak bisa. Nah, kan korban kan mereka ini kan, tidak adil kan. Jadi perlu harus dicarikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Nah, yang belum dikelola atau disewakan itu bukalah ruang bagi masyarakat adat. Ini haknya. Mereka menguasai berapa banyak sih? Kepentingan mereka tuh berapa? Kan tidak, mereka punya kepentingan tidak seperti kepentingan pengusaha yang besar-besar. Betul, betul. Kan gitu loh. Masa mereka cuma hanya cari satu dua. Nah sekarang apakah izin itu diberikan kepada pengusaha itu kan tidak diperjualbelikan kan? Iya. Hanya membayar WTO, uang jaminan segala macam itu kan, gitu. Nah jadi pertanyaannya, sebenarnya kita pun bisa lakukan itu. Ya. Administrasi sederhana aja. tapi begitu susah orang masuk gitu. Iya. Disitulah ketidakadilan yang ditimbulkan oleh negara ini, Pak. Negara. Melalui BP Batam itu kan. Jadi tujuan negara mensejahterakan masyarakat, tapi pada implementasinya malah masyarakat disusahkan dengan kondisi yang ada. Masyarakat disusahkan dengan hadirnya itu bermacam-macam instrumen pemerintah ini. Iya, betul. Nah, jadi sekarang ini kan kita lihat Otorita Batam dan personal pengurus Batam itu jangan-jangan mereka lebih orang-orang person mereka lebih kaya daripada Otorita Batamnya sendiri. Nah, jadi Otorita Batam ini kerjanya hanya hari cuma kasih sewa lahan. Kasih lu bayangin aja. Lama-lama dia kalau semua di perusahaan semua orang di Pulau Batam ini disuruh pergi semua. Iya. Kacau juga kan. Oh ya, Pak, saya mendengar pihak Kesultanan sekarang kan lagi mempush ya ke pihak pemerintah provinsi untuk perda tanah ulayat itu. Ya. Perda tanah ulayat ini. Oh, ya. Nah, menurut Bapak seberapa efektif ini untuk ke provinsi? Apakah tidak lebih baik itu kita melakukan intervensi ataupun manuver di ke DPR RI atau seperti apa? Menurut Bapak seperti apa? Nah, memang perda itu salah satu solusi ya, untuk menyelesaikan semerawutnya tanah di Batam ini, sehingga kita tahu di mana hak-hak wilayahnya dan di mana hak-hak penguasaan Otorita Batam itu untuk mengelola dan memanfaatkan itu. Dan kalau ada itu berarti kan pemerintah mengakui eksistensi daripada pemerintah kota utamanya, pemerintah kota dan provinsi mengakui eksistensi terhadap hak wilayah itu, sehingga hak wilayah itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adat itu, bahwa mereka tahu bahwa ini mereka, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak terjadi saling menyerobot, sehingga nantinya masyarakat adat turun bahwa mereka punya pasukan, Otorita Batam kasih masuk pasukan, ya akhirnya ya bentrok di lapangan, kuat-kuatan. Kan sayang. Nah, kalau begitu wajah pemerintah kita model begitu apa ya? Kan kita tidak menghendaki wajah pemerintah kita itu adalah wajah yang menyeramkan bagi masyarakat kan. Iya. Tapi wajah yang harus mengayomi, melindungi, memberikan edukasi gitu loh. Dan pada momen-momen tertentu negara dalam hal ini Batam dia harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Jangan semua kepentingan rakyat dikorbankan.
Jangan hanya karena datang orang membayar WTO-nya, terus kepentingan rakyat juga abaikan. Kan sangat ironis sekali itu. Berarti tidak ada manfaatnya kehadiran pemerintah di sini. Betul. Tidak ada sama sekali. Pemerintah yang diwakili otorita Batam ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat karena kehadiran mereka itu tidak membela hak-hak rakyat, tidak membantu rakyat mempersoalkan kehidupannya. Jadi mereka mempersulit. Nah, untuk apa kalau gitu pemerintahnya ada? Iya, memang kalau saya sih melihatnya cenderung seperti itu. Apalagi dengan kondisi kepemimpinan saat ini yang ada di Kota Batam khususnya maupun di Kepri khususnya, kayaknya agak sulit tuh Pak nanti Perda Tanah Ulayat itu bisa di ini. Gimana kira-kira ini? Jadi akhirnya masyarakat adat dan hak-haknya itu dijadikan isu-isu politik lokal. Ini komoditas ya? Komoditas politik lokal. Yeah. Kalau ada yang calon gubernur, calon bupati, wah pilih kami nanti kami akan menyelesaikan. Pada saat terpilih, sayonara. Mereka datang lagi, ya udah, tidak dilayani. Mereka datang ke sana disuruh yang tidak punya kewenangan apa-apa, ketemuin kadang-kadang ya hanya begitu. Ya ini kesian. Jadi pelayanan sebetulnya, pelayanan masyarakat, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat ini juga perlu dipikirkan ini masalahnya. Masalah masyarakat datang ke pemerintah menanyakan masalah, menurut juga dengan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi gimana sih akuntabilitas daripada pelayanan masyarakat, pemerintah melakukan pelayanan masyarakat ini? Kasihan sekali. Sementara lembaga-lembaga seperti DPRD katakanlah ya segala macam diberikan. Kayaknya mereka nggak pada tahu sih Pak, yang kondisi-kondisi seperti itu kayaknya teman-teman di DPRD itu kayaknya mereka tidak paham gitu. Melaksanakan fungsinya dengan baik, membela kepentingan rakyat segala macam. Jadi rakyat dilepas untuk memperjuangkan haknya sendiri. Iya betul. Masuk dalam satu pasar bebas gitu ya. Bertarung sendiri dengan kekuatan yang ada gitu. Padahal kekuatan mereka sangat minim sekali kan gitu. Akhirnya mereka korban dari kebijakan pemerintah, korban dari arogansi pengusaha, kapital gitu kan. Sementara pemerintah tidak melakukan fungsi edukasi dan segala macam secara maksimal kepada masyarakat. Jadi nasib masyarakat kita ini nasibnya korban terus. Terakhir mungkin Pak ini, kalau mungkin Pak Sujud lebih paham lah ya bagaimana rekonstruksi daripada tanah ulayat ini ya dari Kesultanan Riau Lingga itu. Apakah memungkinkan kira-kira pihak kesultanan itu menyelesaikan persoalan ini dengan kekuatan mereka yang ada saat ini? Ya sekarang gimana mungkin Pak Sujud punya solusi mengadvokasi orang-orang tua kita di kesultanan itu seperti apa kira-kira? Jadi kalau masyarakat kesultanan ini turun memperjuangkan haknya, mereka distigmatisasi penyerobotan, bukan hak segala macam. Akhirnya pendekatannya adalah pendekatan keamanan, mengusirlah, menangkaplah segala macam, kan gitu. Represif. Itulah. Sebaiknya ya saatnya sekarang itu pemerintah kota maupun otorita Batam harus berdialog, membuka pintu berdialog dengan pihak kesultanan, membicarakan tentang status lahan di Batam ini. Tapi itu apa mungkin Pak? Mungkin saja pemerintah. Kalau dari pemerintah rasa saya mungkin. Oh itu bukan pemerintah dong. Ya kalau melihat kondisi sekarang ini rasa saya itu agak mustahil pemerintah itu mengambil inisiatif untuk itu gitu loh. Ya kalau pemerintah tidak mengambil inisiatif itu udah keterlaluan. Ini rakyatnya loh. Iya kalau kita berpikir logika normal kita sebagai apa mungkin iya, tapi kalau saya melihat itu kondisi sekarang itu kayaknya kecil sekali kemungkinan untuk itu. Ya pemerintah harus tidak bisa tidak. Dia harus dengan melihat fakta ini dia harus mempunyai inisiatif. Kalau untuk di Batam pemerintah Kota Batam atau BP Batamnya Pak? Karena ini kan ada
ya walaupun sekarang dikatakan wali kota sudah ex officio Ex officio kepala kan, Batam, iya. tapi kalau saya melihat kecenderungan dualisme itu masih ada. Contoh begini Pak, ketika kemarin kejadian di Rempang itu yang take handle semua itu adalah BP Batam. Sementara wali kota Batam juga kepala BP Batam yang harusnya melindungi masyarakatnya. Ini kan ya itulah rantunya di situ. Kepentingannya jadi itulah masalah. Kita juga jadi apa ya, macam bertanya-tanya juga. Artinya kalau otorita Batam itu kan levelnya level eselon 1 lah ya. Eselon 1 ya. Eselon 1 ya. Kalau tiba-tiba pada periode ini itu pemerintah memberikan satu kebijakan bahwa kepala otorita Batam itu ex officio. Iya. Daripada wali kota. Ya. Kenapa bukan diberikan kepada gubernur yang lebih ini yang dia representatif, dia representatif mewakili pemerintah pusat. Iya. Jadi harusnya kalau mau memberikan itu berikan kepada gubernur yang representatif wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga kalau ada kebijakan di bawah wali kota katakanlah dia ada keluar masih bisa ada tahap koreksi yang dalam hal ini gubernur sebagai perwakilan representatif pemerintah pusat. Ya mungkin nanti kalau wali kotanya jadi gubernur nanti akan dibawa ke sana Pak. saya tidak tahu. Jadi balik lagi tadi, kalau pemerintah tidak punya inisiatif untuk berdialog dengan kesultanan, dalam pandangan saya bahwa tidak tertutup kemungkinan ada terjadi gesekan di lapangan. Kalau ketika kesultanan itu mengambil inisiatif seperti begini, dia punya orang-orang kesultanan ini di kampung-kampung, dia hidupkan, gitu kan, dihidupkan, terus mereka mengkapling sendiri tanah-tanah yang diasosiasikan itu sebagai tanah ulayat, dan mereka strong di situ, jangan di situ, datang orang Batam dan berusaha akan bergesekan kan. Nah jadi untuk menghindari itu pemerintah tidak perlu gengsi dan tidak perlu merasa bahwa kalau dia berdialog dengan kesultanan itu dia harga dirinya turun. Iya. Justru itu tugasnya. Itu tugasnya. Dia harus mengundang siapa saja, bukan cuma hanya kesultanan. Siapa saja rakyat yang punya problem dengan urusan-urusan hidup dia, karena masalah regulasi, karena masalah apa saja, pemerintah punya kewajiban untuk membuka dialog dan mengedukasi, mencarikan solusi supaya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat itu betul-betul terjamin dan ada kepastiannya. Tapi kalau dia menutup pintu untuk kesultanan segala macam, bagi saya itu bunuh diri saja itu. Tunggu momennya. Dia tunggu momen aja, pasti akan jadi problem itu. Nah, kesultanan kan tidak pernah menyerahkan hak-hak kesultanan kepada negara. Tapi kesultanan mau bergabung dengan negara. Dengan negara, iya. Kan dia tidak menyerahkan aset-asetnya kepada negara. Tapi ketika ini diproklamirkan sebagai negara kesatuan dan demi persatuan, seluruh kesultanan ini bergabung dengan kesatuan. Tidak menyerahkan segala asetnya kepada negara. Jadi kalau ada pemerintah dengan arogansinya tidak mau berdialog dan tidak mau bertemu dan tidak mau mencari solusi dengan masyarakat adat ataupun kesultanan segala macam itu, bagi saya bunuh diri. Ya. Dan bisa saja dalam hal-hal tertentu dia bisa jadi problem besar bagi daerah, mengganggu stabilitas pembangunan, stabilitas keamanan, stabilitas sosial. Akhirnya pusing sendiri pemerintahnya. Benar. Gitu. Jadi jangan skeptis ya. Skeptis dan jangan mengambil posisi secara berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Iya, ini secara adat ini mereka punya hak kok ini. Iya. Mereka punya hak. Dan secara bangsa, secara negara mereka punya hak juga. Dan sebagai warga negara. Nah, itu dari sisi pemerintah, Pak. Nah, kemudian menurut Bapak sebaiknya dari sisi kesultanan pressure apa ataupun langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan karena mereka kan ini kalau kita bicara ini kan mereka sebagai pemilik nih, iya. pemilik tanah kan. Iya. Nah, itu menurut Bapak
Mungkin yang terakhir ini sebagai closing Ya, statement. kalau saya sih sarankan juga kepada Kesultanan supaya kalau perlu juga melakukan menyurat kepada otorita Batam maupun pemerintah kota, bahkan mungkin provinsi untuk mereka duduk untuk membicarakan tentang hak-hak wilayah dan hak-hak masyarakat adat di sini. Gitu. Kita contoh seperti begini saja. Memang selama ini otorita Batam ada memberikan CSR-nya kepada Kesultanan. Nah, iya. Kan tidak kan? Kalau Nggak kita tahu, ambil, kayaknya belum. kita nggak ambil contoh seperti di daerah lain, Iya. perusahaan-perusahaan lain seperti ambillah perusahaan Freeport, gitu, tambang-tambang gitu. Kan mereka itu tiap tahun memberikan CSR kepada masyarakat sekeliling, ada. Suku-suku itu ya. suku segala macam gitu kan. Betul. Apakah otorita Batam selama ini melakukan itu? Saya dengar malah ada beberapa sultan ataupun raja-raja yang ada di Nusantara itu mereka diambil jadi komisaris di BUMN atau gimana seperti itu. Saya dengar ada seperti itu ya. Ya itu saya tidak ini, tapi itu kan langkah yang konyol. Itu kan satu masa menyelesaikan masalah begitu penting hanya cuma Dengan satu jabatan gitu ya. iya kan rendah sekali kan. Iya. Dan saya pikir sultan-sultan tidak akan yang mau begitu itu. Ini hanya ada mendengar selentingan seperti itu. Saya tidak tahu, tapi saya pikir tidak ada seorang sultan pun di negara Indonesia dia akan mengambil posisi seperti itu karena terlalu rendah, merendahkan diri mereka sendiri. Jadi tadi saya juga bilang di otorita Batam bahwa ya kenapa sih Kesultanan tidak diberikan juga CSR supaya mereka bisa mengurus mereka punya rumah tangga gitu. Gitu. Semestinya kalau pemerintah kota atau apa juga, itu kan mungkin mereka ada punya biaya untuk perhatian terhadap Kesultanan itu. Paling tidak mereka ya tidak punya keraton, mungkin pemerintah kota atau Batam bisa ambil inisiatif untuk bangun mereka punya keraton kayak gitu kan. Terus mereka diberikan ini sampai tidak ada kepedulian seperti gitu kan lucu gitu kan. Itu pemakan apa? Masa kalau otorita Batam ataupun pemerintah kota membangun keraton Kesultanan Riau Lingga, masa tidak bisa? Dan memang terus rugi kalau pemerintah membangun seperti itu rugi? Ya, harusnya ini ya. Itu kan juga jadi aset negara. Heritage ya bisa sentuh ini ya. Jadi kan juga bisa karena dengan isu para wisata segala macam itu kan termasuk. Akan budaya itu kan masuk program juga pemerintah. Nah, saya pikir kalau umpamakan tiba-tiba itu kan kejutan juga kan. Ya udah otorita Batam mau bangun keraton Kesultanan Riau Lingga di mana? Untuk fasilitasi mereka punya kegiatan-kegiatan adat segala macam. Masa sampai begitu juga tidak diperhatikan, keterlaluan juga. Baik Pak Sujud, obrolannya memang menarik. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa diskusi lebih panjang, lebih ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf kalau kekurangan kami dalam diskusi malam ini, Pak. Terima kasih, Pak. Saya juga sampaikan terima kasih dan saya sampaikan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan terima kasih sudah diundang di studio ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nusa Viral Channel, demikian diskusi kita malam ini dengan Bapak Sujud Sirajuddin. Kita membicarakan permasalahan tanah ulayat yang beliau lagi perjuangkan dengan saudara-saudara dari Kesultanan Riau Lingga. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terus dukung kami dengan like and subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.